aja, pedas, kita gurih, cuci dan bersih, pastinya nikmat lalu kita banget. rebus Oke, langkah bersama pertama dengan 3 siapkan lembar 4 daun butir salam telur, sampai langsung aja empuk gitu ya teman-teman. diceplok-ceplok jadi Setelah satu empuk kayak langsung gini aja ya. angkat dan kita Kalau mau bentuknya tiriskan. lebih cantik Oke, boleh setelah dicetakin. ampelannya Kalau direbus menurut tinggal aku kita sih goreng karena dimakan sebentar aja sendiri, sampai dia itu aduh agak dicampur aja jadi kecoklatan. satu. Kalau udah Jangan mateng terlalu baru deh garing diangkat biar kayak gini. hasilnya tuh nggak Oke, alot kita ya. sisihkan dulu Oke, si kalau udah telur kecoklatan ceploknya. angkat dan tiriskan Lanjut, kayak ada gini. bahan lain di sini. Lanjut Aku kita punya siapkan 2 buah bumbu-bumbunya. Ada terong. bawang putih 5 Boleh siung, bawang dikupas, merahnya boleh 12 siung, langsung 7 buah dipotongin cabai ya. keriting. Untuk cabai tempenya 1 rawitnya papan pakai aja. sebanyak mungkin Di juga sini enak ya. tempenya Aku aku kurang potong lebih sekitar kecil-kecil kayak 20 gini buah. biar hasilnya tuh Masukkan jadi semua banyak gitu bumbunya ke dalam teman-teman. chopper lalu Nah, lanjut proses terongnya sampai kita halus. potong-potong Agak aja. kasar gitu Nggak ya tahu deh teman-teman. terong Oke, ini mau kalau udah dimasak dicop apa kayak aja, gini, lanjut tetep panaskan aja bikin sedikit selera. minyak. Aku Mau pakai minyak dibakar, bekas mau menggoreng digoreng, mau tadi, cuma dikecapin, mau dikurangin. disantenin, Ditumis pokoknya bumbunya selalu itu leko sampai gitu wangi, teman-teman. Oke, untuk aduk-aduk terongnya biar sama kayak bumbunya tempenya itu dipotong matangnya kecil-kecil. rata Nah, untuk dan bumbunya tidak gosong ya. ada Oke, bawang kalau putih 5 bumbunya siung, udah bawang tanak merahnya 7 dan siung, 3 harum, butir kemiri, lanjut 5 si buah cabai ampelannya boleh rawit, kita 1 potong kencur. cemplungin. Untuk cabai Tapi merahnya aku sebelumnya pakai aku 5 mau buah masukkan ya. garam setengah Kalau sendok suka teh, pedas banget, cabai kemudian rawitnya ada boleh terasi aku ditambah. pakai setengah Semua sendok teh bahan dan kita penyedap rasanya masukkan ke setengah dalam sendok blender teh. atau Saus chopper, tiramnya lalu 1 kita sendok tumis teh. dengan Udah deh sedikit tinggal minyak sampai ampelannya dia itu dicemplungin. wangi ya. Aduk-aduk sampai Part numis rata bumbu ini biar nggak biasanya bersin-bersin, bikin boleh deh bersin-bersin, ditambahin tapi air nggak sedikit. masalah, yang Selain penting itu, hasil masakannya tuh biar nikmat bumbunya lebih banget. meresap gitu Oh ya ya, hampir aja teman-teman. lupa ada Oke daun deh, salam tinggal 2 diaduk lembar, sampai lengkuasnya rata 1 dan potong, udah dimasak sampai digeprek. Setelah bumbunya itu bumbunya tanak, meresap tempe dan dan agak terongnya kita menyusut kayak gini. masukin. Ampela Aduk-aduk cili sampai padi yang merata. super mantul Setelah banget, itu siap kita untuk boleh disajikan. tambahkan Beneran deh, ini santan menunya ya. sangat Untuk simpel santannya tapi boleh bikin pakai makan santan kental nambah-nambah terus banget, karena emang sesuaikan aja dengan gurih selera. dan Di sini aku enak pakai banget. sedang aja 1 Oke, liter ya. selain Lanjut satu menu tambahkan ini, garam dan aku kaldu juga jamur masak masing-masing 1 satu menu sendok lagi. teh. Kemudian Karena makan kalau cuma bubuk salah satu menu dan kayaknya ketumbar kurang bubuk afdol ya. ya. Di sini aku juga mau nambahin gula sayur merahnya biar jangan lengkap lupa apa yang kita tambahin makan hari setengah ini. buah yang ukuran kecil teman-teman yang gitu ya. penasaran, Setelah sama terongnya menu empuk, kedua kita hari boleh ini, masukkan videonya si telur sampai ceploknya. selesai ya. Aduk rata, masak sampai bumbunya Oke, meresap. langsung aja Jangan lupa kita tambahkan beralih daun ke menu bawang yang 3 kedua. batang. Di sini aku Aduk punya rata tempe dan masak menjes sampai atau tempe tanak. gembos ya. Beneran Entahlah deh, di tempat menunya teman-teman namanya sederhana, apa, langsung tapi ini aja tuh kita menggugah potong-potong. Tempe menjes ini Telur, kalau di tempe, tempat aku murah terong, banget kuah ya. santan Segini pedas ini gede, tuh harganya enak tuh cuma banget. 3.000. Sangat Ya udah recommended deh, langsung aja untuk menu dipotong-potong. harian ya, karena Dipotong sangat kecil-kecil irit dan kayak gini. Kalau pastinya teman-teman ini mau tuh dipotong enak agak banget. gedean juga Oke, boleh setelah ya. matang, Tempe kita boleh menjes ini pindahkan biasanya ke dijadikan mangkuk saji ya. gorengan gitu Boleh loh teman-teman. ditambahkan Jadi tinggal taburan bawang merah didempurin sama goreng biar tepung makin terus sedap. digoreng. Beneran Jadi deh, deh makan sama cemilan, ini aja tapi udah bisa telap-telep. juga dijadikan Apalagi ditambahin campuran sama kerupuk sayuran dan karena juga enak ya, pelengkap dijadikan samisan Aduh atau deh, auto sayur gagal kuah diet santan nih. juga enak. Oke, Untuk semoga tempe video ini menjesnya bisa aku mau bermanfaat untuk goreng teman-teman dulu biar semua. warnanya Jangan lupa tuh terus pantengin kecoklatan channel ya. dapur lagi Jangan lupa karena kita akan diaduk-aduk biar bagikan rata menu sederhana matangnya. Kalau udah sehari-hari yang matang enak langsung aja bergizi dan diangkat pastinya dan ramah di ditiriskan. kantong. Terima Itu kasih wangi banget loh kunjungannya. teman-teman, meskipun dia itu terbuat Assalamualaikum. dari ampasnya tahu ya katanya. Oke, untuk temennya di sini aku punya kacang panjang 1 ikat kecil, langsung aja dipotong-potong. Untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, tomatnya 3 buah ukuran Meski kecil-kecil sederhana gitu ya. tapi menu satu Kemudian ini cabai dijamin merahnya bikin 3 nagih. buah Beneran dan deh, untuk menu satu cabai ini rawitnya ngangenin banget. bebas, Kalau aku boleh pas lagi tambah sesuai mudik selera. ke Di sini Kediri, pakai kurang sudah lebih pasti 10 bakal buah. nyari menu ini. Semua Kira-kira untuk ada yang bumbu-bumbunya tahu tuh nggak sih diiris-iris nama menu kasar satu kayak ini? gini aja. Ini sangat terkenal Kalau banget misalkan loh di teman-teman mau Kediri. bumbunya diulek Ya juga bener boleh. banget, Tapi menurut ini aku adalah nasi diiris-iris pecel kayak gini tumpang. juga udah Ini tuh sedap banget loh sederhana teman-teman tapi untuk beneran menu kita menggugah yang selera. kedua ini. Untuk lauknya bebas Untuk ya, tomat dikasih misalkan lauk apa aja teman-teman tuh kurang enak. suka, Bahkan sama kalau peye aja menu juga enak loh tumisan teman-teman. itu ada Oke, hari ini rasa karena aku lagi kangen asam-asamnya, banget boleh dan pas di-skip di ya. kulkas Tapi ada di sini stok aku tempe suka semangit. banget Jadi langsung bikin aja kita tumisan itu eksekusi ya, dikasih daripada sama dibuang tomat. mending Apalagi bikin tomat menu juga yang lagi enak ini. murah-murahnya, Langsung jadi nggak aja masalah tempe kan. semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2
2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung.
direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makannya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan ke 12 dalam buah, 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makannya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram.
Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantul liti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak. Kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantul liti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantul liti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh.
Oke, setelah diempel-empel, kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, kangen selalu banget udah lama ketagihan gak dengan masak menu ampela puasa ayam satu ya. ini. Di sini aku Beneran cuma deh, pakai ini ampelanya, tuh isinya beli ada tempe, frozennya, ini udah terong, bersih dan dari juga lemak dan telur. juga kotoran. Kuahnya tuh Langsung sedap, aja pedas, kita gurih, cuci dan bersih, pastinya nikmat lalu kita banget. rebus Oke, langkah bersama pertama dengan 3 siapkan lembar 4 daun butir salam telur, sampai langsung empuk aja gitu ya teman-teman. dicoplokin jadi Setelah satu empuk kayak langsung gini aja ya. angkat dan kita Kalau mau tiriskan. bentuknya lebih cantik Oke, boleh setelah dicetakin, ampelanya kalau direbus menurut tinggal aku kita sih goreng karena dimakan sebentar aja sendiri, sampai dia itu agak dicampur aja jadi kecoklatan. satu. Kalau udah Jangan mateng terlalu baru deh garing diangkat biar kayak gini. hasilnya tuh nggak Oke, alot kita ya. sisihkan dulu Oke, si kalau udah telur kecoklatan ceploknya. angkat dan tiriskan Lanjut kayak ada gini. bahan lain di sini. Lanjut Aku kita punya siapkan 2 buah bumbu-bumbunya. Ada terong. bawang putih 5 Boleh siung, bawang dikupas, merahnya boleh 12 langsung siung, 7 buah dipotongin cabai ya. keriting. Untuk cabai tempenya 1 rawitnya papan pakai aja. sebanyak mungkin Di juga sini enak ya. tempenya Pakai aku kurang potong lebih kecil-kecil sekitar kayak 20 gini buah. biar hasilnya tuh Masukkan jadi semua banyak gitu bumbunya ke dalam teman-teman. chopper, lalu Nah, lanjut proses terongnya sampai kita halus. potong-potong Pokoknya agak aja. kasar gitu Nggak ya, tahu deh teman-teman. terong Oke, ini mau kalau udah dimasak dicop apa kayak aja gini, lanjut tetep panaskan aja bikin sedikit selera. minyak. Aku Mau pakai minyak dibakar, bekas mau menggoreng digoreng, mau tadi, cuma dikecapin, mau dikurangin. disantenin, Ditumis pokoknya bumbunya selalu itu leko sampai gitu loh, wangi, teman-teman. Oke, untuk aduk-aduk terongnya biar sama kayak bumbunya tempenya itu dipotong matangnya kecil-kecil. rata. Nah, untuk Dan bumbunya tidak gosong ya. ada Oke, bawang kalau putih 5 bumbunya siung, udah bawang tanak merahnya 7 dan siung, 3 butir harum, kemiri, lanjut 5 buah cabai ampelanya boleh rawit, kita 1 potong kencur. cemplungin. Untuk cabai Tapi merahnya aku sebelumnya pakai aku 5 mau buah masukkan ya. garam setengah Kalau sendok suka pedas teh, banget, kemudian cabai rawitnya ada boleh terasi aku ditambah. pakai setengah Semua sendok teh bahan dan penyedap kita rasanya masukkan ke setengah dalam sendok blender teh. atau chopper, Saus tiramnya lalu 1 kita sendok tumis teh. dengan Udah deh sedikit tinggal minyak sampai ampelanya dia itu dicemplungin. wangi ya. Aduk-aduk sampai Part numis rata. bumbu ini Biar biasanya nggak bikin bersin-bersin, boleh deh bersin-bersin, ditambahin tapi air nggak sedikit. masalah, yang Selain penting itu, hasil masakannya tuh biar nikmat bumbunya lebih banget. meresap gitu Oh ya ya, biar aja teman-teman. lupa ada Oke daun deh, salam tinggal 2 diaduk lembar, sampai lengkuasnya rata 1 dan potong, udah dimasak sampai digeprek. Setelah bumbunya itu bumbunya tanah, meresap tempe dan agak terongnya kita menyusut kayak gini. masukin. Ampela Aduk-aduk cili sampai padi yang merata. super mantul Setelah banget, itu siap kita untuk boleh disajikan. tambahkan Beneran deh, ini santan menunya ya. sangat Untuk simpel santannya tapi boleh bikin pakai makan santan kental nambah-nambah terus banget, karena emang sesuaikan aja dengan gurih selera. dan Di sini aku enak pakai banget. sedang aja 1 Oke, liter ya. selain Lanjut satu menu tambahkan ini, garam dan aku kaldu juga jamur masak masing-masing 1 satu menu sendok lagi. teh. Kemudian Karena makan kalau cuma bubuk salah satu menu dan kayaknya ketumbar kurang bubuk afdol ya. Di sini aku juga mau nambahin gula sayur merahnya biar jangan lengkap lupa apa yang kita tambahin makan hari setengah ini.
buah yang ukuran untuk kecil teman-teman yang gitu ya. penasaran, Setelah sama terongnya menu empuk, kedua kita hari boleh ini, masukkan videonya si telur sampai ceploknya. selesai ya. Aduk rata, masak sampai bumbunya Oke, meresap. langsung aja Jangan lupa kita tambahkan beralih daun ke menu bawang, yang 3 kedua. batang. Di sini aku Aduk punya rata tempe dan masak menjes sampai atau tempe tanak. gembos ya. Beneran Entahlah di deh, tempat menunya teman-teman namanya sederhana, apa, tapi langsung ini aja tuh menggugah kita potong-potong. Tempe menjes ini Telur kalau di tempat tempe aku murah terong banget kuah ya, santan segini pedas ini gede, tuh harganya enak tuh cuma banget, 3.000. sangat Ya udah recommended deh, langsung aja untuk menu dipotong-potong. harian ya, karena Dipotong sangat irit kecil-kecil dan kayak gini. Kalau pastinya teman-teman ini mau tuh dipotong enak agak banget. gedean juga Oke, boleh setelah ya. matang, Tempe kita boleh menjes ini pindahkan biasanya ke dijadikan mangkuk saji ya. gorengan gitu Boleh loh teman-teman. ditambahkan Jadi tinggal taburan bawang merah didempurin sama goreng biar tepung makin terus sedap. digoreng. Beneran Jadi deh, deh makan sama cemilan, ini aja tapi udah bisa telap-telep. juga dijadikan Apalagi ditambahin campuran sama kerupuk sayuran dan karena juga enak ya, pelengkap dijadikan sambal. tumisan Aduh atau deh, auto sayur gagal kuah diet santan nih. juga enak. Oke, Oke, untuk semoga tempe video ini bisa menjesnya aku mau bermanfaat untuk goreng teman-teman dulu biar semua. warnanya Jangan lupa tuh terus pantengin kecoklatan channel ya. dapur lagi Jangan lupa karena kita akan diaduk-aduk biar bagikan rata menu sederhana matangnya. Kalau udah sehari-hari yang matang enak langsung aja bergizi dan diangkat pastinya dan ramah di ditiriskan. kantong. Terima Itu kasih wangi banget loh kunjungannya. teman-teman, meskipun dia itu terbuat Assalamualaikum. dari ampasnya tahu ya katanya. Oke, untuk temennya di sini aku punya kacang panjang 1 ikat kecil, langsung aja dipotong-potong. Untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, tomatnya 3 buah ukuran Meski kecil-kecil sederhana gitu ya. tapi menu satu Kemudian ini cabai dijamin merahnya bikin 3 nagih. buah Beneran dan deh, untuk menu satu cabai ini rawitnya ngangenin banget. bebas, Kalau aku boleh pas lagi tambah sesuai mudik selera. ke Di sini aku Kediri pakai kurang sudah lebih pasti 10 bakal buah. nyari menu ini. Semua Kira-kira untuk ada yang bumbu-bumbunya tahu tuh nggak sih diiris-iris nama menu kasar satu kayak ini? gini aja. Ini sangat terkenal Kalau banget misalkan loh di teman-teman mau Kediri. bumbunya diulek Ya juga bener boleh, banget, tapi menurut ini aku adalah nasi diiris-iris pecel kayak gini tumpang. juga udah Ini tuh sedap banget loh sederhana teman-teman tapi untuk menu beneran kita menggugah yang selera. kedua ini. Untuk lauknya bebas Untuk ya, tomat dikasih lauk misalkan apa aja teman-teman tuh kurang enak, suka, bahkan sama kalau peye aja menu juga enak loh tumisan teman-teman. itu ada Oke, hari ini rasa karena aku lagi kangen asam-asamnya banget boleh dan pas di-skip di ya, kulkas tapi ada di stok sini aku tempe suka semangit. banget Jadi langsung bikin aja kita tumisan itu eksekusi ya, dikasih daripada sama dibuang tomat, mending apalagi dibikin tomat menu juga yang lagi enak ini. murah-murahnya, Langsung jadi nggak aja masalah tempe kan. semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makannya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan 12 ke buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya
barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk dialasi dengan daun pisang. Udah deh kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak. Kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku.
Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk, baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh, diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang.
Assalamualaikum, kangen selalu banget udah lama ketagihan gak dengan masak menu ampela puasa ayam satu ya. ini. Di sini aku Beneran cuma deh, pakai ini tuh ampelanya, isinya beli ada tempe, frozennya ini udah terong, bersih dan dari juga lemak telur. dan juga Kuahnya kotoran. tuh Langsung sedap, aja pedas, kita gurih, cuci dan bersih. pastinya nikmat Lalu kita banget. rebus Oke, langkah bersama pertama dengan 3 siapkan lembar 4 daun butir salam telur, sampai langsung aja empuk gitu ya dicoplokin teman-teman. jadi Setelah satu empuk kayak langsung gini aja ya. angkat dan kita Kalau mau bentuknya tiriskan. lebih cantik Oke, boleh setelah dicetakin. ampelanya Kalau direbus menurut tinggal aku kita sih goreng karena dimakan sebentar aja sendiri, sampai dia itu agak dicampur aja jadi kecoklatan. satu. Kalau udah Jangan mateng terlalu baru deh garing diangkat biar kayak gini. hasilnya tuh nggak Oke, alot kita ya. sisihkan dulu Oke, si kalau udah telur kecoklatan ceploknya. angkat dan tiriskan Lanjut, kayak ada gini. bahan lain di sini. Lanjut Aku kita punya siapkan 2 buah bumbu-bumbunya. Ada terong. bawang putih 5 Boleh siung, bawang dikupas, merahnya boleh 12 siung, langsung 7 buah dipotongin cabai ya. keriting. Untuk Untuk cabai tempenya satu papan rawitnya pakai aja. sebanyak mungkin Di juga sini enak ya. tempenya Pakai aku kurang potong lebih sekitar kecil-kecil kayak gini 22. biar hasilnya Masukkan tuh semua banyak gitu bumbunya ke dalam teman-teman. chopper lalu Nah, proses lanjut terongnya sampai kita halus. potong-potong Boleh agak aja. kasar gitu Nggak ya, tahu deh teman-teman. terong Oke, ini mau kalau udah dimasak dicop apa kayak aja, gini, lanjut tetep panaskan aja bikin sedikit selera. minyak. Aku Mau pakai minyak dibakar, bekas mau menggoreng digoreng, mau tadi, cuma dikecapin, mau dikurangin. disantenin, Ditumis pokoknya bumbunya selalu itu leko sampai gitu loh, wangi, teman-teman. Oke, untuk aduk-aduk terongnya biar sama kayak bumbunya tempenya itu dipotong matangnya kecil-kecil. rata Nah, untuk dan bumbunya tidak gosong ya. ada Oke, bawang kalau putih 5 bumbunya siung, udah bawang tanak merahnya 7 dan siung, 3 harum, butir kemiri, lanjut si 5 buah cabai ampelanya boleh rawit, kita 1 potong kencur. cemplungin. Untuk cabai merahnya Tapi sebelumnya pakai aku 5 mau buah masukkan ya. garam setengah Kalau sendok suka pedas teh, banget, kemudian cabai ada rawitnya boleh terasi aku pakai ditambah. setengah Semua sendok teh bahan dan kita penyedap rasanya masukkan ke setengah dalam sendok blender teh. atau chopper, Saus tiramnya lalu 1 kita sendok tumis teh. dengan Udah deh sedikit tinggal minyak sampai ampelanya dia itu dicemplungin. wangi ya. Aduk-aduk sampai Part numis rata. bumbu ini Biar biasanya nggak bikin bersin-bersin, boleh deh bersin-bersin, ditambahin tapi air nggak sedikit. masalah, yang Selain penting itu, hasil masakannya tuh biar nikmat bumbunya lebih banget. meresap gitu Oh ya ya, Pira, teman-teman. jangan lupa ada Oke daun deh, salam tinggal 2 diaduk lembar, sampai lengkuasnya rata 1 dan potong, udah dimasak sampai digeprek. Setelah bumbunya bumbunya tanah, tempe meresap dan dan agak terongnya kita menyusut kayak gini. masukin. Ampela Aduk-aduk cili sampai padi yang merata. super mantul Setelah banget, itu siap kita untuk boleh disajikan. tambahkan Beneran deh, ini santan menunya ya. sangat Untuk simpel santannya tapi boleh bikin pakai makan santan kental nambah-nambah terus banget. karena emang Sesuaikan aja dengan gurih selera. dan Di sini aku enak pakai banget. sedang aja 1 Oke, liter ya. selain Lanjut satu menu tambahkan ini, garam dan aku kaldu juga jamur masak masing-masing 1 menu 1 sendok lagi. teh. Kemudian Karena makan kalau cuma bubuk salah satu menu dan kayaknya ketumbar kurang bubuk afdol ya. ya. Di Di sini aku sini juga aku mau mau nambahin nambahin gula sayur merahnya. biar Jangan lengkap lupa apa yang kita tambahin makan hari setengah ini. buah yang Nah, ukuran untuk kecil teman-teman yang gitu ya. penasaran, Setelah sama terongnya menu empuk, kedua kita hari boleh ini, masukkan videonya si telur sampai ceploknya. selesai ya. Aduk rata, masak sampai bumbunya Oke, meresap. langsung aja Jangan lupa kita tambahkan beralih daun ke menu bawang yang 3 kedua. batang. Di sini aku Aduk punya rata tempe dan masak menjes sampai atau tempe tanak. gembos ya. Beneran Entahlah di deh, tempat menunya teman-teman namanya sederhana, apa, tapi langsung ini aja tuh menggugah kita potong-potong. Tempe menjes ini Telur, kalau di tempe, tempat aku murah terong, banget kuah ya. santan Segini pedas ini gede, tuh harganya enak tuh cuma banget. 3.000. Sangat Ya udah recommended deh, langsung aja untuk menu dipotong-potong. harian ya, karena Dipotong sangat irit kecil-kecil dan kayak gini. Kalau pastinya teman-teman ini mau tuh dipotong enak agak banget. gedean juga Oke, boleh ya. setelah matang, kita Tempe boleh menjes ini pindahkan biasanya ke dijadikan mangkuk saji ya. gorengan gitu Boleh loh teman-teman. ditambahkan Jadi tinggal taburan bawang merah didempulin sama goreng biar tepung makin terus sedap. digoreng. Beneran Jadi deh makan sama cemilan, ini aja tapi udah bisa telap-telep. juga dijadikan Apalagi ditambahin campuran sama kerupuk sayuran dan karena juga enak ya, pelengkap dijadikan sambal. tumisan Aduh atau deh, auto sayur gagal kuah diet santan nih. juga enak. Oke, Untuk semoga tempe video ini bisa menjesnya aku bermanfaat mau untuk goreng teman-teman dulu biar semua. warnanya Jangan lupa tuh terus pantengin kecoklatan channel ya. dapur lagi Jangan lupa karena kita akan diaduk-aduk biar bagikan rata menu matangnya. sederhana Kalau udah sehari-hari yang matang enak, langsung aja bergizi dan diangkat pastinya dan ramah di ditiriskan. kantong. Terima Itu kasih wangi banget loh kunjungannya. teman-teman, meskipun dia itu Assalamualaikum. terbuat dari ampasnya tahu ya katanya. Oke, untuk temennya di sini aku punya kacang panjang 1 ikat kecil, langsung aja dipotong-potong. Untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, tomatnya 3 buah ukuran Meski kecil-kecil sederhana gitu ya. tapi menu satu Kemudian ini cabai dijamin merahnya bikin 3 nagih. buah Beneran dan deh, untuk menu satu cabai ini rawitnya ngangenin banget. bebas, Kalau aku boleh pas lagi tambah sesuai mudik selera. ke Di sini aku Kediri, pakai kurang sudah lebih pasti 10 bakal buah. nyari menu ini. Semua Kira-kira untuk ada yang bumbu-bumbunya tahu tuh nggak sih diiris-iris nama menu kasar satu kayak ini? gini aja. Ini sangat terkenal Kalau banget misalkan loh di teman-teman mau Kediri. bumbunya diulek Ya juga bener boleh. banget, Menurut ini aku adalah nasi diiris-iris pecel kayak gini tumpang. juga udah Ini tuh sedap banget loh sederhana teman-teman tapi untuk beneran menu kita mengugah yang selera. kedua ini. Untuk lauknya bebas Untuk ya, tomat dikasih misalkan lauk apa aja teman-teman tuh kurang enak. suka, Bahkan sama kalau peye aja menu juga enak loh tumisan teman-teman. itu ada Oke, hari ini rasa karena aku
aku lagi kangen asalnya banget mau dan pas di-skip di ya, kulkas tapi ada di stok sini aku tempe suka semangit. banget, Jadi langsung bikin aja kita tumisan itu eksekusi ya, dikasih daripada santan dibuang tomat, mending apalagi dibikin tomat menu juga yang lagi enak ini. murah-murahnya, Langsung jadi nggak aja masalah tempe kan. semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah,
kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makannya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan 12 ke dalam buah, 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makannya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong.
Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut, terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera.
Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya benar banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih makannya. Untuk bumbunya bawang merah 10 siung, setelah diulek kita pindahkan ke dalam panci yang udah diisi dengan air. Sebenarnya untuk airnya bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu
ya teman-teman, asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya, biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2-3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak. Kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan, mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala Dapur Lagi yang enak banget.
Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk, baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh, diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya.
Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya.
Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makannya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan 12 ke buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tanah. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makannya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram.
Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut memanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginnya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai 1/2 buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh.
Oke, setelah diempel-empel, kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut, terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera.
Telur tempe terong kuah santan pedas ini tuh enak banget, sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep, apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih makannya. Untuk bumbunya bawang merah 10 siung, setelah diulek kita pindahkan ke dalam panci yang udah diisi dengan air. Sebenarnya untuk airnya bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu, kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang, dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge, dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman, beneran bikin nambah-nambah
makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong, dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya, biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut memanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2-3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang, dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan, mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala Dapur Lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya, karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya.
Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem klentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada klentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu klentang itu apa. Klentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem klentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman.
Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit, jadi langsung aja kita eksekusi ya. Daripada dibuang, mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh.
Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya bawang makannya. merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan ke 12 buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makannya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda.
Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak. Kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai 1/2 buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2.
Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera.
Telur tempe terong kuah santan pedas ini tuh enak banget, sangat recommended untuk menu harian ya karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep, apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya benar banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih makannya. Untuk bumbunya bawang merah 10 siung, setelah diulek kita pindahkan ke dalam panci yang udah diisi dengan air. Sebenarnya untuk airnya bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah
makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong, dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya, biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2-3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang, dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan, mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala Dapur Lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya, karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya.
Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget. Hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginnya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman.
Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit, jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk
cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makanya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan ke 12 buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda.
Kemudian diparut memanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang, dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2.
Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh
Enak banget, sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep, apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih makanya. Untuk bumbunya bawang merah 10 siung, setelah diulek kita cabai rawitnya pindahkan 12 ke dalam panci yang udah diisi dengan air. Sebenarnya untuk airnya bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu, kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah
makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong, dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya, biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2-3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak. Kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan, mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala Dapur Lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya, karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya.
Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem klentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada klentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk, baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu klentang itu apa. Klentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gasken masak sayur asem klentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman.
Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk
cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makannya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan ke 12 buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makannya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh.
Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut memanjang ya, sebanyak seperempat buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan.
Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut, kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh, diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut, terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh
enak banget, sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep, apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit. Jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh. Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih makannya. Untuk bumbunya bawang merah 10 siung, setelah diulek kita pindahkan ke dalam panci yang udah diisi dengan air. Sebenarnya untuk airnya bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi, yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu, kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang, dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun,
kemangi, kacang panjang, toge, dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman, beneran bikin nambah-nambah makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong, dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya, biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur, dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh. Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut pemanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk, dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2-3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang, dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan, mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala Dapur Lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya, karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem klentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada klentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai setengah buah. Lalu asamnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk, baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan. Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja, langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur, dan gula merah. Udah deh diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger, dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang gak tahu klentang itu apa. Klentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem klentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong, dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih, dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini, aku punya 2 buah terong.
Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya satu papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh enak banget. Sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep. Apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Meski sederhana, tapi menu satu ini dijamin bikin nagih. Beneran deh, menu satu ini ngangenin banget. Kalau aku pas lagi mudik ke Kediri, sudah pasti bakal nyari menu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama menu satu ini? Ini sangat terkenal banget loh di Kediri. Ya bener banget, ini adalah nasi pecel tumpang. Ini tuh sederhana tapi beneran menggugah selera. Untuk lauknya bebas ya, dikasih lauk apa aja pun enak. Bahkan sama peye aja juga enak loh teman-teman. Oke, hari ini karena aku lagi kangen banget dan pas di kulkas ada stok tempe semangit, jadi langsung aja kita eksekusi ya, daripada dibuang mending dibikin menu yang enak ini. Langsung aja tempe semangitnya direbus bersama dengan cabai keriting 5 buah, cabai rawitnya 5 buah, kencur 2 buah, kemudian bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Direbus sampai empuk ya teman-teman. Setelah itu kita bisa angkat dan tiriskan. Kita pindahkan ke dalam cobek aja semuanya ya. Lalu kita akan ulek-ulek, tapi nguleknya itu yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, nggak perlu sampai halus banget. Jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh.
Untuk cabenya juga aku nguleknya tuh kasar-kasar biar kelihatan merah gitu ya, cakep. Tapi kalau untuk kencurnya ya halus aja teman-teman, takutnya nanti kegigit anak-anak, mereka jadi trauma nih Untuk bumbunya makanya. bawang merah 10 Oke, siung, 4 setelah siung bawang diulek putih, kita cabai rawitnya pindahkan ke 12 buah, dalam 6 buah panci yang cabai udah merah. diisi dengan Langsung aja air. direbus Sebenarnya sampai untuk empuk airnya ya. bisa pakai air rebusan yang tadi ya, tapi di sini aku pakai air yang baru aja. Dimasukin semuanya lalu dimasak sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan lengkuas 1 potong, daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Lalu rawit utuhnya secukupnya, kaldu jamur 1 sendok teh, gula merahnya aku pakai yang ukuran kecil itu 1 buah ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Untuk takaran santannya aku pakai kurang lebih 250 ml ya. Dimasak sampai mendidih dan matang tangan. Oke, sambal tumpang siap untuk disajikan. Asli ini tuh aromanya beneran menggugah selera loh. Langsung aja kita pindahkan ke dalam mangkuk saji. Ini bisa dimakan langsung, bisa ditambahkan sayuran ya. Agar lebih mantul, di sini aku bakal tambahin menu yang lengkap lagi yaitu sambal pecel. Emang kalau di Kediri itu makannya biasanya barengan sambal pecel dan sambal tumpang ini jadi satu. Kemudian ditambahin sayuran, lalu lauk favorit. Untuk lauknya bebas, biasanya sih ada rempeyek sama kayak ote-ote atau tempe goreng tepung gitu ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Di sini aku sajikan bersama dengan tempe goreng, dempulan udang dan telur ceplok. Untuk sayurnya ada mentimun, kemangi, kacang panjang, toge dan kangkung rebus. Udah deh, tinggal ditambahin sambal tumpang dan pelengkapnya sambal pecel. Asli mantul banget ini teman-teman. Beneran bikin nambah-nambah makanya ya, karena emang enak banget. Untuk kamu yang suka dengan menu ini, boleh langsung cobain resepnya ya, dijamin bakal ketagihan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, gak ada bosan-bosannya aku sama menu satu ini. Gak tahu kenapa, udah dimasak berkali-kali tapi tetap aja pengen lagi dan lagi. Bahkan kalau aku gak lagi masak, kalau kelihatan orang jualan udah aku langsung beli aja. Karena hari ini punya bahan-bahan lengkap, jadi aku mau masak aja sendiri. Nah, untuk bumbunya simple aja ya. Bawang putih 6 siung, bawang merah 10 siung, cabai merah 10 buah, kemudian kunyit 1 potong, ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 1 lembar, cabai rawitnya 12 buah, kencur 1 potong, lalu jahe 1 potong dan lengkuas 1 potong aja. Untuk cabai hijaunya diiris-iris kasar seperti ini aja. Aku pakai kurang lebih 7 buah ya. Kemudian ini tempe udah aku kukus ya biar nggak bau lengur. Jadi tempe dan tahunya itu dikukus dulu baru dipotong-potong. Kenapa harus dikukus atau direbus? Karena kadang kalau dimasak seperti ini tempe sama tahu itu ada rasa asamnya ya. Tapi ya tergantung tahu dan tempenya juga ya. Oke, selanjutnya kita pindahkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong ke dalam wadah yang lebih besar. Untuk bumbunya dihaluskan ya. Kemudian ada kerang darah, aku pakai 250 gram. Lalu lam toro atau pete Cina aku pakai 2 bungkus, udang yang udah dikupas pakai kurang lebih 200 gram, garam, kaldu jamur dan gula pasir masing-masing 1 sendok teh.
Kemudian bumbu yang udah dihaluskan kita campurin aja semuanya. Setelah itu aku tambahkan kelapa parut ya. Untuk kelapa parutnya aku pakai yang muda. Kemudian diparut memanjang ya, sebanyak 1/4 buah. Baru kemudian tambahkan cabai hijau irisnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Kalau teman-teman mau boleh tambahkan kemangi ya. Ini pas aku nggak punya stok kemangi, jadi aku pakai seadanya aja. Udah deh, tinggal disiapkan daun pisang yang udah dipanggang di atas api biar lentur gitu ya. Lalu kita bungkus-bungkus secukupnya untuk isiannya. Oke, lakukan terus sampai selesai. Menu ini tuh sangat enak dan nagihin banget ya. Nggak tahu kenapa masakan yang dikukus dan dibungkus pakai daun pisang itu menurut aku sedapnya itu berkali-kali lipat. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Jangan lupa dirapikan ya. Lalu kita akan kukus dalam panci pengukus atau dandang. Ini karena daunnya kurang ya, jadi sisanya aku masukin ke dalam mangkuk dialasi dengan daun pisang. Udah deh, kita kukus semuanya dan hasilnya tuh segini banyak teman-teman. Ini bisa jadi 2 sampai 3 hari ya. Mantuliti banget. Tapi menurut aku botok kerang tahu tempe campur-campur kayak gini tuh lebih enak kalau buatnya sekarang dimakannya tuh besok ya. Karena apa? Karena bumbunya tuh semakin dihangetin itu bumbunya tuh semakin ngeresep dan rasanya juga lebih sedap menurut aku. Tuh kan mantuliti banget. Gimana, sangat mudah banget kan cara membuat botok campur-campur ala dapur lagi yang enak banget. Oke, langsung aja aku makan ya karena emang nagihin banget menu satu ini. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Cuaca panas banget jadi malas makan karena bawaannya minum terus. Oke deh, aku punya solusinya. Hari ini aku mau masak yang seger-seger, dijamin bikin kamu lahap makannya. Menu kali ini sangat irit dan pastinya ramah di kantong. Teman-teman udah pasti bisa menebak kan hari ini kita mau masak apa? Bener banget, hari ini aku mau bikin sayur asem kelentang ya. Oke, untuk bumbu-bumbunya langsung aja kita ulek. Ada bawang putih 3 siung, kemirinya 3 butir, bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Tambahin garam dan kaldu jamur serta 1 potong terasi, lalu lengkuasnya digeprek 1 potong aja. Udah deh, dicemplungin dalam air yang udah mendidih seperti ini, direbus sampai bumbunya meresap. Setelah itu bahan-bahan sayur asemnya dicemplungin semuanya ya. Ada kelentang, kacang panjang, kubis, kerai, dan ada asam mentahnya ya teman-teman. Untuk asam mentahnya aku cemplunginya belakangan aja. Jangan lupa tambahkan gula merah, aku pakai 1/2 buah. Lalu asemnya dicemplungin pas bahan-bahannya udah empuk. Baru kemudian kita tambahkan daun bawang. Udah deh, seger banget. Selanjutnya aku mau bikin mendol tempe. Bahannya ada kemiri 2 butir, kencur 1 potong, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung, lalu cabai rawit 5 buah, cabai keritingnya aku pakai 3 buah aja, daun jeruk purut diambil daunnya, aku pakai 1 lembar. Kemudian tempenya direbus dulu ya 1 papan, lalu diulek sampai halus seperti ini. Kemudian dibentuk-bentuk seperti ini ya, boleh lonjong, bulat, pipih, terserah ya teman-teman. Mendol tempe ini sangat cocok dibarengin dengan sayur asem. Rasanya gurih dan sayur asemnya seger, beneran deh mantuliti. Meskipun murah meriah, tapi lauk satu ini dijamin nagihin banget loh. Oke, setelah diempel-empel kita goreng sampai dia itu kecoklatan seperti ini, lalu angkat dan tiriskan ya. Mendol tempenya siap untuk disajikan.
Lanjut, tadi aku juga beli ikan bandeng asap ya, 1 ekor aja langsung dibelah jadi 2. Di sini mau aku goreng aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa dikukus, tapi aku maunya digoreng biar enak dan aromanya lebih wangi ya. Digorengnya sebentar aja kok. Lanjut, kita bikin bahan sambelannya seperti biasa. Ada bawang merah 3 siung, bawang putihnya 1 siung, terasi 1 potong, tomatnya 1 buah. Untuk cabai merahnya aku pakai 6 buah, cabai rawitnya aku pakai 12 buah. Tambahin garam, kaldu jamur dan gula merah. Udah deh, diulek-ulek sampai halus seperti ini. Jadi deh 3 menu lengkap dan enak banget, siap untuk disajikan. Kalau udah ada menu satu ini dijamin deh sayang banget kalau nggak makan, karena emang enak, seger dan super mantul banget. Udah banyak murah meriah, rasanya juara banget. Aku yakin juga deh untuk teman-teman gak peduli tua, muda, kecil, anak-anak ataupun dewasa, dijamin bakal doyan sama menu satu ini. Oh ya, sebagai informasi aja, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kelentang itu apa. Kelentang itu bijinya tanaman kelor teman-teman. Ini tuh seger banget dibuat sayur asem, enak dan pastinya bergizi. Tuh kan teman-teman penasaran pengen nyoba? Ayo mumpung lagi musim, gaskan masak sayur asem kelentang. Assalamualaikum, selalu ketagihan dengan menu kuah santan satu ini. Beneran deh, ini tuh isinya ada tempe, terong dan juga telur. Kuahnya tuh sedap, pedas, gurih dan pastinya nikmat banget. Oke, langkah pertama siapkan 4 butir telur, langsung aja diceplokin jadi satu kayak gini aja ya. Kalau mau bentuknya lebih cantik boleh dicetakin. Kalau menurut aku sih karena dimakan sendiri, aduh dicampur aja jadi satu. Kalau udah mateng baru deh diangkat kayak gini. Oke, kita sisihkan dulu si telur ceploknya. Lanjut, ada bahan lain di sini. Aku punya 2 buah terong. Boleh dikupas, boleh langsung dipotongin ya. Untuk tempenya 1 papan aja. Di sini tempenya aku potong kecil-kecil kayak gini biar hasilnya tuh jadi banyak gitu loh teman-teman. Nah lanjut, terongnya kita potong-potong aja. Nggak tahu deh terong ini mau dimasak apa aja tetep aja bikin selera. Mau dibakar, mau digoreng, mau dikecapin, mau disantenin, pokoknya selalu leko gitu loh teman-teman. Oke, untuk terongnya sama kayak tempenya dipotong kecil-kecil. Nah untuk bumbunya ada bawang putih 5 siung, bawang merahnya 7 siung, 3 butir kemiri, 5 buah cabai rawit, 1 potong kencur. Untuk cabai merahnya aku pakai 5 buah ya. Kalau suka pedas banget, cabai rawitnya boleh ditambah. Semua bahan kita masukkan ke dalam blender atau chopper, lalu kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia itu wangi ya. Part numis bumbu ini biasanya bikin bersin-bersin, tapi nggak masalah, yang penting hasil masakannya tuh nikmat banget. Oh ya, hampir aja lupa, ada daun salam 2 lembar, lengkuasnya 1 potong udah digeprek. Setelah bumbunya tanak, tempe dan terongnya kita masukin, aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan santan ya. Untuk santannya boleh pakai santan kental banget, sesuaikan aja dengan selera. Di sini aku pakai sedang aja 1 liter ya. Lanjut tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1 sendok teh. Kemudian kunyit bubuk dan ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga. Gula merahnya jangan lupa tambahin setengah buah yang ukuran kecil gitu ya. Setelah terongnya empuk, kita boleh masukkan si telur ceploknya. Aduk rata, masak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tambahkan daun bawang 3 batang. Aduk rata dan masak sampai tanak. Beneran deh, menunya sederhana tapi ini tuh menggugah selera. Telur, tempe, terong, kuah santan pedas ini tuh
Enak banget, sangat recommended untuk menu harian ya, karena sangat irit dan pastinya ini tuh enak banget. Oke, setelah matang kita boleh pindahkan ke mangkuk saji ya. Boleh ditambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Beneran deh, makan sama ini aja udah telap-telep, apalagi ditambahin sama kerupuk dan juga pelengkap sambal. Aduh deh, auto gagal diet nih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong.